Gue ini kan anggota DPR ya. DPR itu kan parlemen. Parlemen itu asal katanya parle. Parle itu kan artinya bicara. Terus kalau kemudian ya gue bicara aja terus gitu. Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor selama sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Ketika publik melihat Adian Napitupuluhan ini, yang terlihat adalah ia seorang anggota DPR, seorang politisi, seorang kader partai, dan seorang tokoh yang sering muncul dalam perdebatan politik nasional. Ya, anggota DPR. Boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati. Ini, jangan. Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam-macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti-dinasti yang kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya, tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Namun sebelum semua itu ada, ia adalah seorang mahasiswa hukum. Ia seorang buruh. Ia seorang pengorganisir demonstrasi. Ia juga seorang aktivis yang menghabiskan masa mudanya bukan di ruang kekuasaan, melainkan di jalanan. Dan untuk memahami siapa Adian Napitupulu, kita harus kembali ke awal. Karena setiap tokoh politik memiliki dua sejarah. Sejarah yang terlihat oleh publik dan sejarah yang membentuk dirinya. Adian Napitupulu lahir pada tahun 1971. Masa kecilnya berubah ketika ayahnya seorang jaksa meninggal dunia. Kehilangan figur ayah pada usia muda bukan sekedar peristiwa keluarga. Dalam banyak biografi tokoh politik dunia, pengalaman kehilangan seringkali menciptakan percepatan kedewasaan. Anak-anak yang mengalami situasi seperti ini biasanya lebih cepat memahami tanggung jawab, lebih cepat memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Banyak aktivis besar lahir bukan dari kenyamanan. Mereka lahir dari benturan dengan realitas. Bagi Adian Napitupulu, benturan itu datang lebih awal dibandingkan banyak orang. Pengalaman tersebut membentuk daya tahan mental yang kelak menjadi modal penting dalam perjalanan hidupnya. Tahun 1991 menjadi salah satu fase paling penting dalam hidup Adian. Saat itu ia bekerja sebagai buruh di kawasan industri Marunda. Disinilah ia menyaksikan sesuatu yang tidak ditemukan di buku pelajaran. Ia melihat langsung hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ia melihat bagaimana buruh bekerja, bagaimana mereka hidup, bagaimana risiko pekerjaan ditanggung, dan bagaimana hasil ekonomi dibagikan. Ada sebuah kisah yang sering dikaitkan dengan masa ini. Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga kehilangan 2 jari. Namun, kompensasi yang diterima dianggap sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami. Peristiwa seperti ini tidak otomatis menjadikan seseorang menjadi aktivis. Namun bagi sebagian orang, pengalaman tersebut memunculkan pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Dan siapa yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan? Seringkali kesadaran politik lahir dari pertanyaan-pertanyaan semacam itu, bukan dari teori, melainkan dari pengalaman hidup yang nyata. Ketika memasuki Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Adian Napitupulu tidak hanya belajar hukum, ia juga memasuki dunia organisasi. Dan organisasi adalah sekolah yang berbeda. Di ruang kuliah, seseorang belajar teori. Di organisasi, seseorang belajar manusia. Belajar memimpin, belajar mendengarkan, belajar menyelesaikan konflik, belajar menyusun strategi, dan belajar membangun kepercayaan. Banyak mahasiswa cerdas menguasai teori, namun tidak semuanya mampu untuk menggerakkan orang lain.
Sebaliknya, banyak pemimpin besar lahir karena mereka memahami cara mengelola manusia dan membangun solidaritas. Pada fase inilah, kemampuan organisasi Adian Napitupulu mulai berkembang. Kemampuan yang kelak menjadi salah satu ciri khasnya. Perjalanan seorang aktivis tidak hanya dibentuk oleh pengalaman, ia juga dibentuk oleh gagasan. Tidak ada daftar resmi yang menjelaskan secara rinci keseluruhan buku yang membentuk Adian Napitupulu. Namun kita dapat melihat lingkungan intelektual yang mempengaruhi generasi aktivis 90-an. Mereka membaca buku Paulo untuk memahami pendidikan dan kesadaran sosial. Mereka membaca Karl Marx untuk memahami hubungan antara modal dan tenaga kerja. Mereka membaca Antonio Gramsci untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui budaya, media, dan opini publik. Mereka juga membaca Soekarno untuk memahami rasionalisme dan keberanian politik. Mereka juga membaca Tan Malaka untuk melatih cara berpikir yang logis dan sistematis. Yang menarik, buku-buku tersebut tidak dibaca sebagai doktrin yang harus diterima mentah-mentah. Buku-buku itu digunakan sebagai alat analisis, sebagai cara memahami realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Karena bagi banyak aktivis, membaca bukan sekedar menambah pengetahuan. Membaca adalah bagian dari perjuangan. Jika ada satu organisasi yang membentuk Adian Napitupulu selain kampus, maka organisasi itu adalah Porkot. Forum Kota atau Porkot menjadi salah satu kelompok mahasiswa yang aktif menjelang reformasi 1998. Disinilah Adian berkembang dari seorang aktivis menjadi seorang pengorganisir. Mengorganisasi 10 orang relatif mudah, mengorganisasi 100 orang jauh lebih sulit. Mengorganisasi ribuan orang yang memiliki tujuan, emosi, dan kepentingan yang berbeda membutuhkan kemampuan yang jauh lebih kompleks. Diperlukan kemampuan membaca situasi, kemampuan membangun jaringan, kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan, dan kemampuan menjaga solidaritas kelompok. Porkot bukan sekedar organisasi mahasiswa. Porkot adalah sekolah kepemimpinan politik, dan di sekolah itulah Adian ditempa. Banyak orang mengingat reformasi 98 sebagai peristiwa sejarah. Namun bagi para aktivis yang terlibat di dalamnya, reformasi adalah pengalaman hidup. Pada saat itu, tidak ada yang mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Tidak ada yang tahu kapan perubahan akan terjadi. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa sesuatu harus diubah. Adian Napitupulu termasuk generasi yang menjalani fase tersebut secara langsung. Ia menyaksikan bagaimana gerakan mahasiswa berkembang, bagaimana tekanan politik meningkat, dan bagaimana perubahan akhirnya terjadi. Pengalaman ini membentuk karakter politik yang kelak sangat terlihat dalam dirinya. Karakter yang tidak mudah takut terhadap konflik, karakter yang terbiasa menghadapi tekanan, dan karakter yang terbiasa memperjuangkan sesuatu yang diyakininya. Setelah reformasi berhasil membuka babak baru dalam sejarah Indonesia, muncul pertanyaan besar bagi banyak aktivis. Apakah perjuangan harus tetap dilakukan dari luar sistem, ataukah harus dilakukan dari dalam sistem? Sebagian memilih tetap menjadi aktivis, sebagian menjadi akademisi, sebagian menjadi jurnalis, dan sebagian memilih masuk ke politik praktis. Adian termasuk di dalamnya. Keputusan ini bukan sekedar perubahan profesi, ini adalah perubahan strategi. Jika sebelumnya perjuangan dilakukan melalui demonstrasi dan tekanan publik, maka kini perjuangan dilakukan melalui kebijakan dan legislasi. Karena pada akhirnya, undang-undang dibuat di parlemen, anggaran disusun di parlemen, dan keputusan negara banyak ditentukan di parlemen. Disinilah perjalanan Adian Napitupulu menuju politik formal dimulai. Masuknya Adian ke PDIP tidak bisa dilepaskan dari konteks politik pasca reformasi. Bagi banyak aktivis nasionalis pada masa itu, PDIP dipandang sebagai salah satu kendaraan politik yang paling dekat dengan semangat perubahan dan nasionalisme. Masuk ke partai bukan berarti meninggalkan perjuangan. Bagi sebagian aktivis, masuk partai justru dianggap sebagai cara baru untuk melanjutkan perjuangan. Arenanya berubah, tetapi tujuan dianggap tetap sama, yaitu mempengaruhi arah kebijakan negara.
Ketika memasuki DPR, banyak hal berubah. Namun satu hal yang sama, karakter Adhian Napitupulu sebagai aktivis. Ia tetap vokal, tetap keras dalam berargumentasi, tetap siap menghadapi perdebatan politik. Gaya komunikasi seperti ini membuatnya mudah dikenal publik. Sebagian orang menyukai keberaniannya, sebagian lagi menganggapnya terlalu konfrontatif. Tetapi satu hal yang sulit dibantah, ia berhasil membangun identitas politik yang kuat. Dari sinilah muncul julukan yang kemudian melekat padanya, Singa Parlemen. Jika perjalanan hidup Adhian Napitupulu dirangkum, ada beberapa prinsip yang tampak konsisten. Pertama, politik tidak boleh dijauhi. Politik harus diperebutkan. Kedua, organisasi lebih penting dari popularitas sesaat. Ketiga, perubahan membutuhkan keberanian menghadapi konflik. Keempat, kritik harus diikuti dengan keterlibatan. Dan kelima, perjuangan adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran serta konsistensi. Prinsip-prinsip inilah yang tampak menjadi benang merah perjalanan hidupnya. Perjalanan Adhian Napitupulu bukan kisah tentang seseorang yang tiba-tiba menjadi anggota DPR. Ini adalah kisah tentang proses panjang. Proses seorang anak yang kehilangan ayahnya, menjadi buruh, menjadi mahasiswa, menjadi aktivis, menjadi pengorganisasi gerakan, menjadi tokoh reformasi, dan akhirnya menjadi politisi nasional. Setuju atau tidak dengan pandangan politiknya, perjalanan hidup Adhian menunjukkan satu hal yang menarik. Kepemimpinan politik tidak selalu lahir dari keluarga elit, tidak selalu lahir dari kekayaan, dan tidak selalu lahir dari lingkungan kekuasaan. Kadang kepemimpinan lahir dari pengalaman hidup yang keras, dari organisasi yang panjang, dari buku-buku yang dibaca, dan dari keberanian untuk terlibat ketika banyak orang memilih diam. Itulah yang membuat perjalanan Adhian Napitupulu menjadi salah satu kisah penting dalam sejarah generasi reformasi Indonesia. Pada akhirnya sejarah selalu memiliki kebiasaan yang sama. Ia hanya mengingat hasil akhirnya. Ia mengingat siapa yang berdiri di panggung. Ia mengingat siapa yang berbicara di depan kamera. Ia mengingat siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Tetapi sejarah sering lupa pada jalan panjang yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai ke sana. Hari ini ketika orang menyebut nama Adhian Napitupulu, yang terbayang adalah seorang anggota DPR, seorang politikus, seorang tokoh yang sering muncul dalam perdebatan nasional. Tetapi jauh sebelum semua itu, ada seorang anak yang kehilangan ayahnya, ada seorang mahasiswa yang mencari arah hidup, ada seorang buruh yang berdiri di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Marunda, ada seorang pemuda yang melihat ketidakadilan dan mulai bertanya mengapa semuanya bisa terjadi. Dan seringkali perubahan besar memang dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa? Mengapa ada yang bekerja begitu keras tetapi tetap hidup dalam kesulitan? Mengapa ada yang memiliki kekuasaan begitu besar, sementara yang lain hampir tidak memiliki suara? Mengapa sebagian orang begitu mudah didengar, sementara sebagian yang lain bahkan tidak pernah dianggap ada? Mungkin tidak ada satu peristiwa yang langsung mengubah hidup Adhian. Mungkin semuanya terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, seperti air yang menetes pada batu. Tidak terlihat perubahan pada hari pertama, tidak terlihat perubahan pada bulan pertama, tetapi setelah waktu yang panjang, batu yang keras pun bisa berubah bentuk. Begitu pula manusia. Tidak ada yang lahir sebagai aktivis, tidak ada yang lahir sebagai politikus, tidak ada yang lahir sebagai singa parlemen. Semua itu adalah hasil dari perjalanan, hasil dari pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun, hasil dari buku yang dibaca ketika orang lain sedang tidur, hasil dari diskusi-diskusi panjang yang mungkin sudah dilupakan oleh banyak orang, hasil dari keberanian mengambil resiko ketika situasi terasa tidak pasti, dan hasil dari keputusan untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Mungkin itulah pelajaran yang paling berharga dari perjalanan Adhian Napitupulu. Bukan tentang partai, bukan tentang jabatannya, bukan tentang siapa yang setuju atau tidak setuju dengannya, tetapi tentang proses panjang yang membentuk dirinya. Karena hidup pada akhirnya bukan ditentukan oleh dari mana kita memulai, melainkan oleh apa yang kita lakukan ketika berhadapan dengan kenyataan. Sebagian orang melihat kesulitan itu lalu menyerah. Sebagian orang melihat ketidakadilan lalu memilih diam. Sebagian orang melihat masalah lalu berjalan menjauh. Tetapi ada juga yang memilih jalan berbeda. Mereka memilih bertanya, mereka memilih belajar, mereka memilih terlibat. Dan dari pilihan-pilihan kecil itulah, perlahan-lahan arah hidup seseorang mulai berubah. Dari seorang anak yang kehilangan ayah menjadi seorang buruh, dari seorang buruh menjadi aktivis, dari seorang aktivis menjadi tokoh reformasi, dari jalanan menuju parlemen. Perjalanan yang tidak sempurna,
Tidak selalu mulus, tidak selalu benar, tetapi nyata. Dan mungkin disitulah letak nilai sebuah perjalanan hidup, bahwa manusia tidak dibentuk oleh satu momen besar, melainkan oleh ribuan langkah kecil yang tidak pernah dilihat siapapun. Sampai suatu hari dunia mulai memperhatikannya, dan ketika hari itu datang, yang terlihat oleh orang lain hanyalah hasil akhirnya. Padahal yang sesungguhnya membentuk seseorang adalah perjalanan panjang yang terjadi dalam sunyi, dalam kerja keras, dalam keraguan, dalam perjuangan, dan dalam keyakinan bahwa hidup harus memberi makna lebih dari sekedar bertahan. Karena pada akhirnya kisah Adian Napitupulu bukan hanya kisah seorang politikus. Ia adalah kisah tentang bagaimana pengalaman hidup dapat mengubah seseorang manusia biasa menjadi bagian dari sejarah zamannya.